Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan kuat ya. Mari siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk papa dan mama, serta adik-adik semua, sebelum kita memulaikan ibadah, yuk kita perhatikan panduan berikut ini. Yang pertama, adik-adik sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik dapat mengikuti kakak yang memimpin pujian. Yang ketiga, adik-adik bebas berekspresi dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, selama beribadah, adik-adik fokus tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, welcome. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Tetap jaga kesehatan, bersemangat dan sukacita. Yeay! Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kali ini akan tetap ada praise and worship, firman Tuhan yang luar biasa, dan persembahan puji-pujian dari teman kita. Oh, keren Kak ya? Iya dong Kak. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Bersama Tuhan, aku bisa. Bekerja, berkarya, bagi
Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat semua di rumah? Nah, sekarang kita puji Tuhan, saya bukan pasukan berjalan.
bisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya kita bisa mengerti. Dengan juga berkati juga kakak-kakak yang mengajarkan kami. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik di rumah. Sore ini kakak akan bercerita. Judul cerita sore ini yaitu mengatasi godaan. Judul cerita kita sore ini yaitu mengatasi godaan. Adik-adik tahu musuh kita yaitu iblis. Siapa musuh kita? Iblis. Untuk itu kita harus mempunyai senjata dalam melawan iblis. Tuhan Yesus memberi contoh yang baik terhadap kita tentang kuasa firman Tuhan dalam mengatasi godaan. Kisah ini di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Pastinya dia merasa lapar. Apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Iblis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis kalah. Adik-adik tahu, iblis tidak menyerah. Dia mencoba menggoda Tuhan Yesus dengan cara lain, yaitu iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah. Dia menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah dan dia berkata, Bapa di surga akan mengirimkan malaikat untuk menolong Tuhan Yesus sehingga tidak akan lecet, tidak akan terluka sedikit pun. Tapi apa Tuhan Yesus katakan kepada iblis? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis kalah. Adik-adik tahu, iblis tidak pernah menyerah. Dia mencoba cara lain untuk mencobai Tuhan Yesus, yaitu iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi. Iblis memperlihatkan keindahan dunia. Apa yang dikatakan iblis? Dia minta kepada Tuhan Yesus untuk sujud menyembah kepada dia, dan iblis akan memberikan semua kemewahan dunia ini kepada Tuhan. Apa kira-kira jawabannya Tuhan Yesus ya? Ya, jawaban Tuhan Yesus kepada iblis, dia mengatakan, enyahlah kau iblis, karena hanya kepada Tuhan saja engkau berbakti. Iblis lari. Tuhan Yesus menang. Untuk itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki senjata yang kuat untuk melawan segala macam godaan, apapun itu. Iblis biasa menggoda kita untuk melakukan dosa. Dia menyuruh kita mencuri. Apalagi dia menyuruh kita berbohong. Bahkan dia menggoda kita untuk membuka handphone dan menonton film porno. Itu adalah dosa. Iblis seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Untuk itu, kita harus memiliki senjata yang kuat. Senjata untuk melawan iblis. Senjata untuk melawan iblis yaitu firman Allah. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Kita harus rajin membaca firman
dan menyimpan dalam hati dan juga pikiran kita. Di saat iblis menggoda kita, kita melawannya dengan firman yang ada dalam pikiran kita. Pastinya iblis pasti kalah. Kita juga harus menghafal firman, sehingga senjata yang kita punya, kita bisa membuat iblis jatuh dan tidak melakukan dan menggoda kita untuk melakukan dosa. Adik-adik tahu, biasanya kalau di sekolah iblis itu suka menggoda kita. Kalau sementara ujian, kita dikatakan menyontek saja, tidak apa-apa, biar nilaimu bagus. Nah, apakah adik-adik menyontek di sekolah? Jangan ya, karena menyontek itu tidak jujur, alias itu kita melakukan dosa. Berbohong ataupun mencuri itu bukan hal yang baik. Kita lawan iblis dengan firman Tuhan. Dan biasanya adik-adik di rumah itu suka bantah mama papa kan? Nah, firman Tuhan berkata dalam 10 hukum yang kelima, kita harus menghormati ayah dan ibu kita supaya lanjut umur kita. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kita tidak boleh marah-marah sama mama papa. Kita juga tidak boleh mencuri. Kita juga tidak boleh berbohong, melakukan dosa. Oke, adik-adik yang di rumah, sore hari ini kita belajar bahwa senjata yang paling ampuh di dalam mengatasi godaan yaitu firman Tuhan. Ingat ya, senjata yang paling ampuh di dalam mengatasi godaan yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Opi. Sekarang kita akan masuk di dalam doa penutup. Doa ini akan dipimpin oleh Kapita Simanukali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami boleh beribadah, anak-anak sekolah minggu beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pujian kami, penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu Tuhan yang sudah anak-anak dengarkan, supaya Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak, boleh mereka lakukan dan bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini, anak Jaden, bahkan Debbie Tuhan memberkati mereka, memberkati pertumbuhan mereka. Tuhan pelihara kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, panjang umur Tuhan limpahkan bagi mereka. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengar kepada orang tua, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga Tuhan berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat GPPS Palu yang menggembalakan kami, tim penggembalaan yang ada, Tuhan berkati. Bapak Martino, Ibu Medi, Kak Milka, Kak Lea, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Dan kami juga Tuhan, semua guru-guru sekolah minggu yang ada, Tuhan berkati dimanapun kami saat ini Tuhan berada. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan pertambah-tambahkan kami senantiasa Tuhan hikmat dan pengetahuannya daripada Tuhan, supaya Tuhan pelayanan kami semakin hari berkenan, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Rita yang mengayomi kami Tuhan, sebagai kepala sekolah di sekolah minggu GPPS Palu. Tuhan memberkati hamba-Mu, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, bahkan turun tangan saat ini Tuhan mengatasi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan memberkati Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, Tuhan berkati
apapun keputusan yang diambil Bapak Presiden kami untuk membawa bangsa kami ke depan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat Tuhan, berikan takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami. Biar Tuhan bangsa kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang sakit saat ini karena virus, bahkan karena apapun Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mama Papa yang mau memberi persembahan di rekening ini ya, yang ini ya. Bye, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam persembahan puji-pujian dan doa yang dinaikkan. Sampai jumpa minggu depan.